Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat pendengar yang mulia, bila kita berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum yang sukses dalam bisnis, tentu salah satu di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lahir 10 tahun setelah tahun gajah di Mekah, bertepatan tahun 580 Masehi. Beliau antara as-sabiqul awwalun. Beliau memeluk Islam 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah merupakan satu klan dari suku Quraisy. Bani Zuhrah temurun dari Zuhrah bin Kilab, dan Zuhrah bin Kilab mempunyai saudara bernama Qusay bin Kilab yang menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Dalam arti kata, Abdurrahman bin Auf terlahir dari keluarga terpandang dan terhormat. Ayahnya bernama Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sedangkan ibunya bernama Ashifa Siti. Sebelum memeluk Islam, namanya Abdul Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan namanya menjadi Abdurrahman setelah beliau memeluk Islam. Pada masa beliau hijrah ke Madinah, statusnya bukanlah orang kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' merupakan antara golongan Ansar yang kaya raya. Sa'ad bin Rabi' mempersilakan Abdurrahman bin Auf untuk memilih salah satu dari 2 istrinya. Beliau bersedia menceraikan istrinya agar dinikahi Abdurrahman bin Auf. Bukan itu saja, Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah hartanya yang dimiliki untuk Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, dengan lembut, Abdurrahman bin Auf ingin ditunjukkan saja di mana pasarnya, dan disitulah beliau mulai merintis jalan sebagai wirausaha dan pedagang handal. Abdurrahman bin Auf merupakan tokoh Islam yang sangat kaya. Bahkan, ramai ulama sepakat bahwa beliau merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di urutan nomor 1 dalam golongan sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya. Kekayaannya tidak membuat ia kikir, malah menjadi dermawan tak terbilang. Pernah suatu ketika, Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perhitungan harta Abdurrahman bin Auf di akhirat demikian panjang, sehingga ia harus masuk surga merangkak. Abdurrahman bin Auf sangat gelisah, gundah dengan harta banyak yang beliau miliki. Sangat takut pada Allah ketika dihisab di yaumil mahsyar akan memperlambat ia menuju syurga. Sehingga beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah." Ya Allah, rintih Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, beliau tak kunjung miskin, bahkan hartanya semakin melimpah ruah. Beliau sahabat yang lihai berwirausaha. Kepandaiannya diakui oleh orang-orang Mekah dan Madinah. Apapun usaha yang beliau lakukan, selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungannya dalam perniagaan sampai suatu batas yang membuat dirinya ketakjuban dan keheranan. Sehingga beliau bersoloroh, seandainya aku mengangkat batu, niscaya akan kutemukan emas dan perak di bawahnya. Akan tetapi, hartanya yang kian hari kian bertambah tidak membuat beliau rakus dan tamak seperti Qarun. Tidak membuat ia sombong, ria dan takabur. Malah dengan semakin bertambah harta dan kekayaan, beliau semakin dermawan, lebih banyak berkorban di jalan Tuhan.
Bagi Abdurrahman bin Auf, perniagaan dengan keuntungan yang melimpah adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu terbukti bila kita melihat cara beliau mentasarufkan hartanya kepada 3 bagian. Penduduk Madinah ikut berserikat dalam menikmati harta Abdurrahman bin Auf. Sepertiga beliau gunakan untuk membangun modal usaha umat, sepertiga untuk keperluan membayar hutang, sepertiga untuk keperluan fakir miskin dan memperkuat dakwah Islam, dan untuk dirinya hanya sebatas keperluan. Hal yang membuat hartanya kian banyak dan berkah adalah karena Abdurrahman bin Auf berbisnis dengan benda-benda halal, jauh daripada yang syubhat apalagi haram. Kemudian keuntungan dari perniagaan beliau sumbang untuk umat dan perjuangan Islam. Abdurrahman bin Auf sangat zuhud. Beliau melangkah ke puncak kekayaan tidak seperti tabiat manusia pada umumnya, apalagi pada zaman sekarang. Sekarang yang kaya gila jabatan agar hartanya lebih aman dan mudah diperanakkan. Seandainya tidak mempunyai jabatan, sudah tentu akan mempengaruhi yang mempunyai jabatan agar ia merasa aman terhadap hartanya. Terukir indah dalam sejarah, di akhir hayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar memilih 6 formatur agar salah satu di antara mereka diangkat menjadi khalifah yang baru untuk menggantikannya. Semua sahabat radhiyallahu anhum sepakat menunjukkan Ibnu Auf sebagai pengganti Sayyidina Umar radhiyallahu an. Akan tetapi Ibnu Auf menolak dan berkata, "Demi Allah, daripada aku menerima jabatan tersebut, lebih baik ambil pisau taruh ke leherku, kemudian kalian tusukkan sampai tembus ke sebelah." Sikap zuhud Ibnu Auf membuat ia dipercaya oleh 5 formatur lain agar Ibnu Auf menunjukkan salah satu di antara mereka sebagai calon khalifah pengganti Umar radhiyallahu an. Di sela-sela keheningan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Anda adalah orang yang dipercaya oleh penduduk langit dan dipercaya pula oleh penduduk bumi." Atas gagasan dasar Ibnu Auf, beliau menunjukkan Utsman bin Affan sebagai calon khalifah pengganti Umar radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang lain menyetujuinya. Abdurrahman bin Auf sosok pahlawan di medan perang, tapi mempunyai kekayaan yang tak terbilang. Tubuhnya penuh cacat sebatang pedang, tidak kurang dari 20 bekas luka kecil kenangan perang Uhud, dan 9 luka parah sedalam anak jari. Salah satu sayatan pedang pada kakinya pada perang Uhud membuat ia pincang seumur hidup. Bahkan kenangan perang Uhud, sebagian giginya rontok sehingga meninggalkan kecacatan dan menjadi cadel dalam pembicaraan. Abdurrahman bin Auf pernah menikah dengan 13 orang perempuan. Sudah tentu 13 perempuan tersebut bukanlah dalam satu waktu, karena Islam membatasinya hanya boleh menikahi 4 istri pada satu waktu. Istri-istri Abdurrahman bin Auf terdiri dari Ummu Hurais, Ghazal binti Kisra, Sahla binti Asim, Bahriyah binti Hani, Ummu Kalsum binti Uqbah, Ummu Hakim binti Qarid, Badinah binti Ghailan, Zainab binti Ghailan, Asma binti Salama, Maj' binti Yazid, Ummu Kalsum binti Utbah bin Rabi'ah, Amadur binti Asbagh, dan Abil binti Khaskhas. Abdurrahman bin Auf juga pernah diangkat menjadi mufti di Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menjadi kaya raya, beliau pernah menyumbang 2000 dinar, separuh dari hartanya untuk kepentingan Islam. Pada perang Tabuk, beliau menyumbang 200 uqiyah emas atau setara dengan 8.000 dirham. Sumbangan Ibnu Auf untuk Islam sangat besar, baik itu yang beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Abdurrahman bin Auf juga ditugaskan sebagai penjaga Ummahatul Mukminin
setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Saat hendak wafat, Abdurrahman bin Auf berwasiat agar disumbangkan 400 dinar kepada pejuang perang Badar yang masih hidup. Saat itu jumlahnya 100 orang. Jika kita totalkan, maka sebanyak 40.000 dirham disumbangkan untuk mujahidin perang Badar, setara dengan 77,7 miliar rupiah. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib termasuk di antara sahabat radhiyallahu anhum yang menerimanya, dan itu belum termasuk wasiat khusus yang diberikan kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Auf wafat, kekayaan beliau sangat melimpah. Diperkirakan beliau meninggalkan sebanyak 3.200.000 dinar atau sebesar 6.212 miliar. Jauh melebihi kekayaan Elon Musk dan Bill Gates saat ini. Saudara yang mulia, yang telah saya sebutkan tadi, itu hanya sebahagian kecil sumbangan beliau untuk umat dan Islam, karena masih cukup banyak donasi yang beliau lakukan. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 653 Masehi pada usia 73 tahun dan dimakamkan di Amman, Yordania. Abdurrahman bin Auf meninggalkan pedoman hidup bagi kita. Sekaya apapun kita, pasti akan kembali kepada Allah. Sebelum hari itu terjadi, gunakan kekayaan tersebut di jalan Allah. Semoga kita menjadi penerus Abdurrahman bin Auf, mewarisi kekayaan dan dermawan pada setiap medan. Wallahu a'lam bissawab.